Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membahas tentang sumber pembiayaan pembangunan konvensional APBN. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Muhammad Mahfuz, Muhammad Zulfakri Uliantoro, Apif Maulani, M. Rifki Mahendra, dan Muhammad Ilyas Nizar. Yang pertama itu pengertian konsep dasar dan landasan peraturan perundangan. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Republik Indonesia. APBN berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama setahun. Landasan hukum dari penyusunan APBN yaitu Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap tahun APBN ditetapkan undang-undang. Apabila dalam menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai anggaran tahun lalu. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam pembiayaan. Berdasarkan aspek pendapatan, terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas keraguan yang diderita negara dan penuntutan denda. APBN juga terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana. Berdasarkan asas terbagi menjadi 4 asas, yaitu kemandirian, penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, penajaman prioritas pembangunan, dan menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara. Lanjut, Muhammad Mahfuz. Belum keluar slide-nya. Bentar. Bentar, belum keluar slide-nya. Yas, ACC Yas. Lanjut nggak nih? Apa ulang? Lanjut. Oke, selanjutnya ada struktur pembiayaan. Nah, untuk tabel di bawah, untuk format dan struktur APBN model 1, account. Yang pertama ada pendapatan negara dan hibah, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri, yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada penerimaan perpajakan, dan poin yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Untuk poin kedua yaitu hibah, dan untuk poin selanjutnya, poin B, yaitu ada belanja negara yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat, belanja untuk daerah. Untuk poin C, selanjutnya ada primary balance. Untuk poin D, ada surplus atau defisit anggaran atau AB. Dan untuk yang terakhir ada pembiayaan atau bersih, yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama pembiayaan dalam negeri, dan yang kedua ada pembiayaan luar negeri dan bersih. Untuk selanjutnya ada struktur APBN yang terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Nah, untuk sejak tahun 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari T-account menjadi E-account, sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistik. Untuk selanjutnya,
untuk penerimaan APBN sendiri diperoleh dari berbagai sumber, yang secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea cukai, bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya, serta pajak perdagangan, bea masuk dan pajak. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Apif Maulani. Ya, yang kemudian belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dana dan penyeimbang. Sebelum diundang-undangkannya UU nomor 17 tahun 2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Lanjut. Next. Selanjutnya ada dalam tampilan APBN dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Yang pertama, keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja, tidak termasuk pembayaran bunga. Sedangkan yang kedua, keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga. Selanjutnya, defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Yang berikutnya, pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri, perbankan, dan non-perbankan, serta pembiayaan luar negeri neto yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri bruto dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Zul. Untuk model pembayaran dan pentahapan, yang pertama ada arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Ini ada dalam konsep kebijakan. Kemudian kapasitas fiskal. Yang merupakan dari surat Menteri Keuangan dan dari Keuangan ke Menteri Keuangan. Kemudian ada pagu indikati, yaitu surat bersama. Kemudian ada PPKF, KEM, dan RKF yang ada dalam Perpres RKF. Kemudian ada pagu anggaran, yaitu KMK, lanjut ke RAPBN dalam RUU dan NK, lanjut ke APBN dalam UU, itu di persetujuan dari DPR. Kemudian rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam Kepres. Kemudian DIPA KL dan non-KL dalam DIPA. Kemudian lanjut ke pelaksanaan anggaran. Lanjut. Menggambarkan bahwa penyusunan APBN tahun anggaran tertentu selambat-lambatnya sudah harus dimulai sejak 1 tahun sebelumnya. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, yang pertama diawali dengan revisi kebijakan dan pembesaran rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Long Term Budget Framework LTBF dan Medium Term Budget Framework MTBF. Kemudian yang kedua, tahap pentahapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga, Kementerian Keuangan menyusun konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan pagu indikasi belanja KL, dan kemudian bersama dengan Menteri Perencanaan menyusun pagu indikasi belanja KL yang kemudian dituangkan dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah. Sebagai pedoman bagi KL untuk menyusun rencana kerja yang dalam proses penyusunannya dilakukan dalam tahap
pertemuan 3 tahap antara KL, Kementerian Keuangan, dan ke pemerintah kementerian. Serikat Yuk mulai. Dalam hal ini, siklus APBN adalah tahapan kegiatan dalam masa atau jangka waktu dari sejak proses perencanaan APBN, pembahasan APBN dengan DPR, dan pengesahan UU APBN, hingga pelaksanaan APBN yang mengesahkan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh DPR. Sesuai dengan siklus APBN, postur APBN dibedakan antar postur resource envelope dan pagu indikatif belanja kementerian negara dan lembaga KL yang disusun 1 tahun sebelum berlakunya APBN tahun yang direncanakan. Postur rancangan APBN yang diajukan pemerintah ke DPR, postur APBN hasil pembahasan dengan DPR, postur RAPBN perubahan, postur APBN perubahan, dan postur realisasi APBN dalam LKPP. Lanjut. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan APBN ini membuat penyusunan tersebut tidak normal atau tidak berjalan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Buktinya alokasi anggaran ke sektor pertanian dan industri tergolong kecil, padahal sebagian tenaga kerja berada di sektor tersebut. APBN atau APBD selalu didesain defisit sehingga memberi kesempatan adanya inefisiensi dan praktik koruptif. Yang ketiga, asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasarkan kepada tujuan sempit tapi mengabaikan semangat keadilan sosial seperti aspek ketimbangan pendapatan. Desain APBN atau APBD hanya dipahami sebagai proses teknokratis untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Tetapi APBN tidak dimengerti juga sebagai instrumen ideologis untuk mendekatkan tujuan bernegara sebagai amanat konstitusi. Penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini. Lalu, lanjut. Yang terakhir ini adalah contoh anggaran masalahnya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara boleh saja bernilai ribuan triliun. Akan tetapi itu bukan berarti yang disihirkan bisa tepat sasaran. Buktinya pada kasus korupsi proyek elektronik kartu tanda penduduk alias IKTP. Kasus IKTP melibatkan banyak nama besar di Indonesia. Dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tercatat 70 nama terlibat dalam proyek senilai 5,9 triliun ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung WhatsApp presentasi video hukum. Langsung stop aja ini. Ya, stop lang.